Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Zaki Alfian dari kelas TI 24A3 dengan NIM 31241039 dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya bahasa pemrograman. Oke, langsung di readme.md. Di sini ada program konsep modular dan OOP. Di sini kita diminta untuk membuatlah program sederhana dengan ketentuan. Yang pertama, program harus dibuat dengan konsep modular dan OOP dan kurung pisahkan kelas data, kelas view, dan kelas proses. Yang kedua, program harus meminta input dari pengguna. Yang ketiga, tambahkan validasi input dalam kurung dapat menggunakan konsep eksepsi. Yang keempat, program menampilkan hasil dalam kurung dapat berupa table view. Jawablah dengan benar dan tepat serta lengkap. Oke, program ini akan menampilkan, program ini akan meminta input data siswa dalam kurung nama dan nilai, melakukan validasi input dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Berikut kode programnya. Python, kelas siswa, dev, init, dalam kurung self, nama, nilai, self, nama sama dengan nama, self, nilai sama dengan nilai, kelas input view, dev, input, data dalam kurung self, while true, try, nama sama dengan input dalam kurung dalam tanda kutip masukkan nama siswa, dalam tanda kutip, if not nama, rise value error dalam kurung dalam tanda kutip nama tidak boleh kosong, dalam tanda kutip, nilai sama dengan int dalam kurung input dalam kurung dalam tanda kutip masukkan nilai siswa, dalam tanda kutip, if not nol panah ke kiri sama dengan 100, rise value error dalam kurung dalam tanda kutip nilai harus antara 0 dan 100, dalam tanda kutip, return nama, nilai, escape value error sa, print dalam kurung f dalam tanda kutip input tidak valid, dalam kurung dalam kurung bentuknya seperti ini, beda ya, dalam tanda kutip, kelas proses data, dev, ulang kelas proses data, dev, buat siswa dalam kurung self, nama, nilai. Oke, return siswa dalam kurung nih ya, dalam kurung ya, nama, nilai. Kelas tampilan view, dev, tampilkan tabel dalam kurung self, daftar siswa, if not daftar siswa, print dalam kurung dalam tanda kutip belum ada data siswa, dalam tanda kutip, return print dalam kurung dalam tanda kutip minus dalam tanda kutip bintang 30, print dalam kurung dalam tanda kutip garis dalam tanda kurung yang bentuknya beda, panah ke kiri 15, garis dalam tanda kurung dalam panah ke kiri 5, garis dalam tanda kutip format dalam tanda kurung
dalam tanda kutip nama dalam tanda kutip koma dalam tanda kutip nilai dalam tanda kutip print dalam kurung dalam tanda kutip minus dalam tanda kutip bintang 30 for siswa in daftar siswa. Oh, kelewat ya. For siswa in daftar garis bawah siswa titik 2 print dalam kurung dalam tanda kutip garis dalam tanda kurung titik 2 panah ke kiri garis dalam kurung titik 2 panah ke kiri 5 garis ya maksudnya garis dalam tanda kutip titik format dalam tanda kurung siswa titik nama koma siswa titik nilai dalam tanda kurung print dalam tanda kurung dalam tanda kutip minus dalam tanda kutip bintang 30 def main input garis bawah view sama dengan input view dalam tanda kurung proses garis bawah data sama dengan proses data dalam tanda kurung tampilan garis bawah view sama dengan tampilan view dalam tanda kurung daftar garis bawah siswa sama dengan dalam tanda kurung yang bentuknya seperti itu while true dalam tanda titik 2 nama koma nilai sama dengan input garis bawah view titik input garis bawah data dalam tanda kurung siswa sama dengan proses garis bawah data titik buat garis bawah siswa dalam tanda kurung nama koma nilai daftar garis bawah siswa titik append siswa tambah lagi sama dengan input dalam tanda kurung dalam tanda kutip tambah siswa lagi tanda tanya dalam tanda kurung yes atau tidak titik 2 dalam tanda kutip if tambah garis bawah lagi titik lower dalam tanda kurung tanda seru kamu dengan dalam tanda kutip 1 y dalam tanda kutip 1 dalam tanda kutip 1 ini maksudnya tanda kutipnya hanya satu garis titik 2 break tampilan garis bawah view ulang ya tampilan garis bawah view titik tampilkan garis tabel dalam kurung daftar garis bawah siswa if garis bawah name garis bawah sama dengan dalam tanda kutip garis bawah main garis bawah dalam tanda kutip titik 2 main dalam tanda kurung. Oke, sedikit penjelasan ketika saya menyebutkan misal tampilkan garis bawah tabel dalam tanda kurung daftar siswa saya berarti sudah menyebutkan dalam tanda kurung yang pertama ini dan yang terakhir. Oke, begitu. Penjelasan kode. Oke, yang pertama maaf, ada kesalahan dalam ucapan. Penjelasan kode. Yang pertama, siswa kelas dalam kurung data titik 2 mewakili data siswa dengan atribut nama dan nilai. 2. Kelas view. Maksud saya 2. Kelas input view. Dalam tanda kurung, lihat input bertanggung jawab untuk menerima input dari pengguna dan melakukan validasi. Titik. Gunakan tray kecuali untuk menangani value error jika input tidak valid. 3. Kelas proses data dalam kurung proses titik 2 membuat objek siswa berdasarkan input yang diberikan. 4. Kelas tampilan view dalam kurung view in output titik 2 menampilkan data siswa dalam bentuk tabel. Titik. Menangani kasus jika belum ada data siswa. 5. Fungsi main dalam kurung titik 2 mengendalikan akun program, membuat instansi dari setiap kelas, dan memanggil metode yang sesuai. Contoh penggunaan: masukkan nama siswa titik 2 Budi, contoh namanya. Masukkan nilai siswa titik 2 85 tambah siswa lagi tanda tanya dalam kurung yes atau tidak, ya atau tidak. Titik 2 ya. Masukkan nama siswa titik 2 Ani.
masukkan nilai siswa, titik 2, 92, tambahkan siswa lagi tanda tanya dalam tanda kurung ya atau tidak, titik 2, tidak. Lalu terlihatlah hasil outputnya. Nama Budi Ani, nilainya Budi 85, Ani 92. Konsep OOP yang diterapkan. Oke, ya yang pertama enkapsulasi. Dalam kurung enkapsulasi titik 2 data dan metode yang bekerja pada data tersebut dibungkus dalam kelas. Titik contoh titik 2, siswa kelas menyimpan data nama dan nilai. Modularitas, kode bagian menjadi modul-modul dalam kurung kelas yang terpisah garis bawah sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Titik. Lalu selanjutnya, ini yang bisa dibilang yang ketiga ya, pemisahan kekhawatiran dalam kurung pemisahan tanggung jawab. Titik 2, setiap kelas memiliki tanggung jawab yang spesifik seperti input, proses, dan output. Berikut adalah kode programan yang tadi ya. Nah, itu bisa dilihat sama tuh. Jadi tak perlu saya sebutkan lagi ya sepertinya ya. Tuh, sama kok seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, ini bisa dilihat tuh. Ini oke, ulang ya. Ini yang pertama kelas siswa atau dalam kurung data, yang kedua tampilan input kelas dalam kurung view input, yang ketiga kelas proses data dalam kurung proses, yang keempat tampilan kelas dalam kurung view output. Ini harus tampilannya itu tulisan teksnya harus 1, saya kelebihan, mohon maaf ada kesalahan. Oke, yang kelima fungsi utama dalam kurung. Oke, yang terakhir contoh penggunaan. Yang keenam ini kesimpulannya gimana nih? Kesimpulan dengan penjelasan ini kita seharusnya dapat memahami cara kerja program ini dan bagaimana konsep modular dan OOP diimplementasikan. Program ini juga sudah dilengkapi dengan input validasi menggunakan tree exception. Oke, si Randy Zaki Alpian, Surel Randy Zaki Alpian @gmail.com. Oke, bentar, saya akan kembali lagi. Data ya. Tuh. Tapi di sini ada kesalahan. Yang dimana ketika saya pencet play nih, outputnya nggak berjalan. Aduh. Oke, yang kedua gimana? Yang kedua kelas input view dalam kurung view input. Ini begini kode programnya itu ya. Lalu ya sama aja, gagal. Aduh. Oke, lanjut. Yang ketiga ini kelas proses data dalam kurung proses. Outputnya gagal juga. Oke, yang keempat kelas tampilan view dalam kurung view input. Ini kodenya dan ini outputnya nih. Harusnya ini berhasil tapi saya juga nggak tahu kenapa gagal. Oke, yang kelima nih fungsi main dalam tanda kurung. Tuh, ini kodenya tapi sayangnya iya gagal. Aduh. Oke, ini contoh penggunaannya tuh yang tadi ya. Oke, sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Saya Randy Zaki Alfian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.